Assalamualaikum Sobat Beriman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat mengharukan dan penuh makna. Seorang jenderal tentara Israel yang kemudian memeluk agama Islam setelah menyaksikan bacaan Al-Quran saat sholat tarawih di Gaza. Subhanallah, momen tersebut begitu menyentuh hati dan menunjukkan betapa kuatnya cahaya Islam. Sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Tulis solawat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video agar kita semua bisa lebih memahami isi dari cerita ini. Semoga video ini bisa menginspirasi dan membuka hati kita semua. Selamat menonton. Suasana di Gaza malam itu begitu berbeda. Di tengah puing-puing bangunan yang hancur, reruntuhan yang masih terlihat jelas akibat serangan yang tak henti. Sebuah pemandangan yang penuh haru terjadi. Warga Gaza yang telah terbiasa dengan kesulitan dan penderitaan tetap melaksanakan sholat tarawih dengan penuh khusyuk. Di bawah langit malam yang gelap, di antara reruntuhan yang tak lagi membentuk bangunan utuh, mereka berdiri rapat, bersatu, seperti tak ada jarak antara satu dengan lainnya. Meski dengan kondisi yang apa adanya, mereka tetap teguh dalam melaksanakan ibadah. Di salah satu sudut, beberapa keluarga duduk berdesakan, menyempurnakan sholat mereka. Sementara anak-anak kecil dengan pakaian seadanya ikut serta, membawa semangat yang luar biasa. Lampu-lampu darurat yang sederhana menyinari jalan menuju masjid yang sudah rusak. Namun semangat ibadah tetap hidup. Ada sesuatu yang sangat kuat terasa di malam itu. Meski dalam keterbatasan, ada ketenangan yang luar biasa yang memenuhi hati setiap jamaah. Namun ada hal lain yang tak kalah mengharukan. Di luar tempat ibadah, di seberang jalan, ribuan tentara Israel yang sebelumnya dikenal sebagai simbol penindasan terhadap umat Islam, justru kini menunjukkan sisi yang sangat berbeda. Atas perintah seorang jenderal, mereka datang dengan misi yang tak terduga. Tentara-tentara itu bukan datang untuk berperang atau menggempur, namun untuk menjaga, memberikan bantuan, dan memastikan agar warga Gaza dapat melaksanakan sholat tarawih dengan tenang dan aman. Perlahan-lahan, kehadiran tentara itu memberikan gambaran yang berbeda. Mereka membawa bantuan logistik, pasokan air, serta memastikan keamanan bagi warga yang tengah beribadah. Ada rasa saling menghormati yang tercipta di antara kedua belah pihak, seperti sebuah ikatan saudara yang tak terlihat. Tentara Israel yang dulunya selalu dianggap sebagai musuh besar, kini terlihat berdiri di samping umat Islam dengan tujuan yang mulia. Beberapa dari mereka bahkan menyaksikan sholat dari kejauhan, penuh rasa hormat terhadap apa yang sedang berlangsung. Di tengah debu dan reruntuhan, di bawah cahaya redup lampu, suasana malam itu seperti menjadi saksi sebuah perubahan yang luar biasa. Meskipun perbedaan besar masih ada harapan yang mulai tumbuh. Pada malam itu, Gaza tak hanya menjadi simbol ketabahan dan kesabaran umat Islam, tetapi juga menjadi saksi sebuah momen yang menggugah hati, di mana kedamaian dan saling menghormati hadir meski dalam kondisi yang sangat sulit. Namanya adalah Jenderal Yehuda Cohen, seorang pria berusia 47 tahun, dengan latar belakang yang mungkin bisa dibilang cukup keras dan penuh perjuangan. Nama yang begitu khas bagi seorang prajurit Israel, yang berarti bahwa ia lahir dan besar di lingkungan yang jauh dari Islam, dengan pendidikan militer yang ketat dan ideologi yang sangat pro-Israel. Yehuda berasal dari keluarga Yahudi yang taat, dan sejak kecil dia sudah terbiasa dengan disiplin militer serta semangat nasionalisme yang sangat kuat. Di mata banyak orang, Yehuda adalah simbol ketegasan, kepemimpinan, dan keberanian. Selama karir militernya, ia dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi.
mampu memimpin pasukan dengan penuh percaya diri, dan tegas dalam mengambil keputusan. Meskipun demikian, ada sisi lain dari dirinya yang mungkin jarang terlihat. Di rumah, Yehuda adalah seorang suami yang penyayang dan ayah yang perhatian. Ia selalu meluangkan waktu untuk keluarganya, meski kadang tuntutan pekerjaan membuatnya terpaksa berjauhan. Namun, ketika di rumah, ia selalu menunjukkan kasih sayang yang besar kepada istrinya, Sarah, dan kedua anak mereka, Eli dan Rachel. Sebagai rekan kerja, Yehuda sangat dihormati. Dia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, namun juga adil. Meskipun keras dan kadang sangat fokus pada tujuannya, Yehuda tahu bagaimana memberi ruang kepada bawahannya untuk berkembang dan berbicara. Kepemimpinannya yang tegas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain membuatnya dihormati, sekaligus ditakuti. Namun, di balik sifat kerasnya, ada sesuatu yang berubah dalam diri Yehuda. Keberanian yang selalu ada dalam dirinya ternyata juga menyimpan sebuah keresahan yang tak terungkapkan selama ini. Yehuda mulai mempertanyakan banyak hal tentang peperangan, tentang kehidupan, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gaza. Semua itu bermula saat ia mulai melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang terdampak konflik, termasuk Gaza, dan melihat langsung penderitaan rakyat Palestina. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah dalam perjalanan panjang yang ia jalani. Semua itu mencapai titik balik ketika, suatu malam, setelah pertempuran besar, Yehuda mendapatkan laporan mengenai aktivitas sholat tarawih yang berlangsung di Gaza. Laporan itu menggugah hatinya. Namun yang lebih mengejutkan adalah keputusan yang ia ambil setelah mendengar tentang bagaimana umat Islam tetap beribadah meski di tengah kondisi yang sangat sulit dan penuh kehancuran. Malam itu, ketika ia duduk merenung di ruang kerjanya, Yehuda memikirkan segala hal yang telah ia saksikan. Dalam benaknya terlintas sebuah keputusan yang tidak biasa, suatu keputusan yang akan mengejutkan banyak pihak. Ia merasa bahwa sudah saatnya ada perubahan dalam sikapnya, dan mungkin juga dalam sikap tentaranya. Tanpa ragu, Yehuda memanggil beberapa pejabat tinggi di militer, termasuk beberapa komandan yang selama ini menjadi tangan kanannya. Ia memberikan instruksi yang sangat spesifik, yang bagi banyak orang mungkin akan terdengar mustahil. Saya ingin agar kita membantu umat Islam di Gaza dalam menjalankan ibadah Ramadan mereka. Kita akan memastikan mereka dapat sholat dengan aman. Kirimkan pasukan untuk membantu keamanan masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah. Bantu mereka dengan segala yang mereka butuhkan. Perintah itu mengejutkan semua yang mendengarnya. Pasukannya yang selama ini terlatih untuk menghadapi musuh, kini diminta untuk menjaga umat Islam yang sedang beribadah. Tapi bagi Yehuda, ini adalah langkah besar menuju sebuah perubahan yang ia percayai sangat penting. Ia tahu bahwa untuk bisa membawa perdamaian, terkadang kita harus melangkah lebih jauh, meninggalkan apa yang sudah biasa, dan memulai sesuatu yang baru. Dengan penuh keyakinan, Yehuda memutuskan untuk mengambil langkah berani ini. Tidak hanya karena perintah dari atasannya, tetapi juga karena sebuah panggilan dari dalam dirinya. Sebuah panggilan untuk menunjukkan bahwa bahkan di tengah kebencian dan peperangan, ada kemungkinan untuk mengubah jalan cerita dan membangun rasa saling menghormati, meski itu dimulai dari tindakan yang kecil. Malam itu, suasana Gaza terasa berbeda. Tentara Israel, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai simbol penindasan, kini berjaga dengan tujuan yang tidak biasa. Mereka berada di sekitar masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah, memastikan bahwa jalannya sholat tarawih tidak terganggu oleh ancaman apapun. Ribuan tentara yang biasanya terlatih untuk berhadapan dengan musuh, kini terlibat dalam peran yang sangat berbeda. Mereka tidak berhadapan dengan senjata, tetapi dengan misi untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada warga Gaza yang tengah beribadah. Yehuda Cohen,
Sang jenderal yang telah memberikan perintah ini juga turut hadir di salah satu masjid terbesar di Gaza. Ia ingin menyaksikan langsung bagaimana perintah yang ia keluarkan dijalankan, dan bagaimana suasana sholat tarawih itu berlangsung di tengah kondisi yang penuh keterbatasan. Sambil berdiri di luar masjid, Yehuda memerhatikan dengan seksama. Tentara-tentara Israel terlihat berjaga dengan hati-hati di sekitar area, menjaga agar ibadah dapat berlangsung dengan aman. Meski mereka tidak ikut bergabung dalam ibadah, kehadiran mereka memberikan rasa aman bagi umat Islam yang tengah khusyuk berdoa. Namun, ketika Yehuda melangkah lebih dekat dan menyaksikan dengan lebih seksama, ada sesuatu yang membuat hatinya tertahan. Suara lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam masjid itu menyentuh jiwanya. Suara imam itu begitu indah, begitu merdu, sehingga seakan-akan setiap kata yang dilantunkan memiliki kekuatan untuk menggugah perasaan. Yehuda yang sebelumnya tidak pernah memperhatikan begitu dalam, kini merasa seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat kuat dan penuh makna. Dengan penuh perhatian, Yehuda mulai menghayati setiap lafaz yang diucapkan imam. Sebagai seseorang yang mengerti bahasa Arab, ia bisa menangkap makna dari setiap ayat yang dibacakan. Ketika ayat-ayat itu mulai mengalir, hati Yehuda tiba-tiba terasa begitu berat. Ia terkejut dan merasa sangat tersentuh. Ayat demi ayat yang mengalir membawa makna yang begitu mendalam. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ayat ini seperti pisau yang memotong ketegangan yang selama ini membelenggunya. Tersentuh oleh suara indah itu, Yehuda teringat pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Sebagai seorang jenderal, ia telah mengirimkan banyak perintah yang seringkali berujung pada pertempuran keras dan kehancuran. Ia tahu bahwa tanggung jawabnya besar. Namun malam itu, dalam kesunyian yang penuh dengan lantunan Al-Quran, ia merasakan suatu penyesalan yang mendalam. Bagaimana mungkin, pikirnya, ia telah menjadi bagian dari kekerasan yang selama ini menyelimuti Gaza. Tetapi kini ia melihat ketabahan dan semangat yang luar biasa dari umat ini dalam menghadapi segala penderitaan. Sambil berdiri di sana, Yehuda merasa sangat kecil. Warga Gaza yang hidup dalam puing-puing dan reruntuhan tetap teguh dalam beribadah, tetap semangat meski segala sesuatu di sekitar mereka begitu rusak. Mereka tidak hanya berperang dengan musuh di medan perang, tetapi juga berperang dengan kesulitan hidup yang tiada henti. Namun, meski begitu, mereka tetap bersyukur, tetap teguh dalam sholat, dan tetap semangat menjalani ibadah Ramadan dengan penuh khusyuk. Yehuda merasa bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dalam setiap kata yang diucapkan imam itu. Ada ketenangan yang tak bisa ia temukan di tempat lain, dan ia mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Selama ini, ia hanya mengenal Islam melalui gambaran yang dibentuk oleh pertempuran dan kekerasan. Namun malam itu, di tengah-tengah masjid yang sederhana, ia menyaksikan sisi Islam yang penuh kedamaian dan ketabahan. Di dalam hatinya, Yehuda mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada yang lebih dari sekadar peperangan yang ia jalani selama ini? Mengapa umat ini bisa tetap tabah, bisa tetap kuat dalam menghadapi semua penderitaan yang mereka alami? Dalam kebingungannya, Yehuda merasa bahwa ia baru pertama kali mendengarkan Al-Quran dengan hati yang terbuka, baru pertama kali mengerti makna sejati dari ayat-ayat yang selama ini mungkin hanya ia dengar dari jauh, tanpa benar-benar menghayatinya. Malam itu menjadi titik awal bagi Yehuda, bukan hanya sebagai seorang jenderal, tetapi sebagai seorang manusia yang mulai tertarik untuk memahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gaza, tentang apa yang sebenarnya ada di balik ketabahan umat ini. Dari sinilah, perlahan-lahan, benih-benih pertanyaan tentang Islam mulai tumbuh dalam dirinya, dan mungkin suatu hari nanti, benih itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar.
Sebuah perubahan dalam hatinya yang mulai mencari kebenaran, meski jalan itu masih panjang. Setelah menyelesaikan tugasnya di Gaza, Jenderal Yehuda Cohen kembali ke Israel dengan perasaan yang sangat berbeda. Ada sesuatu yang bergelora dalam hatinya, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Perjalanan panjang yang ia lalui di medan perang, yang semula dipenuhi dengan ketegasan dan keyakinan akan kebenaran perjuangan militer Israel, kini mulai goyah. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar peperangan yang ia jalani. Sesuatu yang jauh lebih mendalam dan penuh kedamaian. Sesampainya di rumah, Yehuda mulai mengasingkan diri untuk mencari pemahaman. Dia tidak bisa lagi memungkiri rasa penasaran yang mengganggu pikirannya setelah malam yang penuh kesan di Gaza. Malam itu, suara lantunan ayat Al-Quran yang merdu dan penuh makna masih terngiang di telinganya, begitu kuat dan mendalam, membekas dalam hati dan pikirannya. Ada sesuatu dalam ayat-ayat itu yang memanggilnya untuk menggali lebih dalam. Tanpa memberitahukan siapapun, Yehuda mulai membeli beberapa buku tentang Islam. Buku-buku itu datang dari berbagai penulis dan ulama, mencoba memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ajaran Islam. Dari buku-buku tersebut, ia mulai belajar tentang tauhid, tentang salat, tentang makna kehidupan, dan tentang bagaimana Islam mengajarkan kedamaian, kesetaraan, dan kasih sayang. Setiap halaman yang dibacanya seperti membuka cakrawala baru baginya. Dan setiap kata terasa begitu mendalam. Namun yang paling menggugah hatinya adalah saat ia mulai menonton video-video ceramah tentang Islam di internet. Ceramah-ceramah itu tidak hanya membahas sejarah Islam, tetapi juga mengaitkan ajaran Islam dengan nubuat yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk dalam Taurat. Suatu hari, Yehuda menonton sebuah ceramah yang mengungkapkan bahwa dalam kitab Taurat terdapat nubuat tentang kedatangan seorang nabi terakhir yang akan membawa kebenaran. Ketika sang penceramah menjelaskan bahwa nubuat itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang kuat tergerak dalam hati Yehuda. Ia tertegun, seakan mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini menggelayuti pikirannya. Benarkah ini? Pikirnya. Apakah mungkin ini yang selama ini kucari? Jawabannya ada di sini. Hatinya semakin kuat dan semakin yakin terhadap apa yang ia dengar. Ia mulai merasakan bahwa perjalanan yang telah ia lalui, termasuk peperangan yang penuh dengan penderitaan dan kekerasan, seharusnya berakhir dengan kedamaian. Dan kedamaian itu hanya bisa ditemukan dalam Islam. Semua keresahan dan penyesalan yang ia rasakan sejak kembali dari Gaza seolah menemukan tempatnya. Ia merasa dalam setiap inci ajaran Islam yang ia pelajari, ada ketenangan yang selama ini hilang dalam hidupnya. Tak butuh waktu lama bagi Yehuda untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya. Setelah seminggu penuh merenung dan mempelajari ajaran Islam, ia merasa hatinya sudah bulat. Suatu pagi, di ruang kerjanya yang sepi, Yehuda duduk termenung. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa ragu, dengan keyakinan yang kuat, ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegaskan bahwa ia telah memeluk Islam, agama yang selama ini hanya ia kenal dari sisi yang keliru dan penuh konflik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ucapnya pelan, namun penuh keyakinan. Itulah titik awal bagi Jenderal Yehuda Cohen yang baru. Seorang manusia yang kini berjalan di jalan yang berbeda. Jalan yang penuh dengan kedamaian dan cahaya. Dengan bersyahadat, ia tidak hanya melepaskan diri dari keraguan yang selama ini menghalangi hatinya, tetapi juga menempatkan dirinya di jalan yang penuh harapan, yang jauh dari peperangan dan perpecahan. Keputusan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual yang panjang, yang akan membawa Yehuda pada pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dan mengubah hidupnya selamanya.